Oke. Nah langsung aja Pak, kemarin ini yang terakhir adalah Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini mengajukan suratnya akhirnya ke DPR dan MPR. Bagaimana Pak? Apa udah ada respon dari DPR MPR atau seperti apa? Jadi begini, saya ceritakan dulu bagaimana proses surat itu kami kirim. Ya. Jadi pada tanggal 30 Mei 2025, Ya. tim kami menghadap Pak Trisno untuk mohon restu. Mohon restu. Baik. Ya, untuk mohon restu supaya kami apakah diizinkan untuk kami membuat surat ke DPR MPR untuk pemajulan Gibran. Karena itu kan ada di poin 8 pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit dan TNI. Prajurit TNI. Nah, tanggal 30 sana luar biasa Pak Trisno setuju. Jadi jangan sampai dibilang Pak Trisno tidak tahu apa-apa. Itu dibaca itu. Oke. Surat yang kami ini saya bawa nanti saya tinggal di sini ya. Itu semua Boleh, dibaca boleh. sama Pak Tri. Boleh. Dibaca semua. Dibaca detail sama Pak Tri. Semua dibaca. Saya boleh pinjam Pak? Iya. Saya pakai dulu. Oh pakai dulu. Oke. Oke. Tapi Nanti saya anukan. oke. Iya. Nah, setelah itu, ini saya belum Oke, oke. selesai. Lanjut. Setelah selesai dari Pak Tri, langsung surat kami perbanyak saat itu juga. Kenapa? Karena itu hari Jumat, Sabtu, Minggu libur. Oke. Senin tuh pagi-pagi harus ke DPR. Oke. Jadi kami masih ada waktu untuk memperbanyak Iya. surat. Ya. Banyak sekali kami fotokopi surat tersebut, kami print di sebuah rental fotokopi. Kan banyak di sini yang 24 jam buka itu. Nah di situ kami kagum juga dengan petugas karyawan dari fotokopi. Oke. Baca itu dia langsung, wah ini baru benar nih Pak. Gitu. Bayangkan, Oh, gitu. saya nggak sangka dia kan nggak baca semua Oke, surat, iya. dia hanya baca judulnya Heeh. perihal pemajulan Gibran Gibran. sebagai wakil presiden. Hanya cukup baca itu dia sudah bisa menyimpulkan, wah ini yang kita cari Pak, kita tunggu Pak. Oke. Tapi ngomong-ngomong kenapa di fotokopi banyak itu buat siapa aja Pak? Mau buat Banyak apa? sekali. Jadi pertama ke presiden, Oke. jadi Pak Prabowo Subianto oke. kami kirim. Kemudian kedua semua mantan wakil presiden. Jadi dari mantan wakil presiden nomor 6, nomor 10, nomor 11, 12 kan Pak JK, Iya. nomor 13 Pak Iya. Maruf Amin. Mantan presiden dapat juga? Enggak. Enggak. Hanya mantan wapres saja ya? Ya mantan wapres saja. Kalau presiden ya presiden aja. Oke. Kemudian semua ketua umum parpol, Semua udah dikasih. terutama yang ada di Senayan. Senayan. Oke. Ada juga tidak Senayan, termasuk yang Perindo kami kirim. Oke. Oh. Karena Oke, baik. kami tahu satu kita diundang sini, kalau kedua dikirim kan enggak. Baik, Kami baik, tahu baik. lah ini luar biasa ini. Iya. Ini. Kami kirim semua, kemudian kepada Ormas, organisasi masyarakatan, organisasi keagamaan, MUI, NU, Muhammadiyah, kemudian kami blast ke seluruh aktivis. Oke. Karena pada waktu tanggal 17 April kami mendeklarasikan pernyataan sikap 8 itu, pada 17 April kami mengundang sekitar 300 yang hadir. Semuanya itu adalah aktivis civil society dari berbagai sumber dan berbagai kota. Banyak berdatangan pada tanggal 17 April yang kami laksanakan beberapa waktu yang lalu. Di situ mereka juga terkaget-kaget. Jadi surat itu begitu surat tanggal 2 kami bawa sendiri, saya bawa sendiri Oke. ke DPR. Karena apa saya bawa sendiri? Ini 2 Juni kan ya? 2 Juni, Oke. hari Senin. Iya, Jadi oke. pagi-pagi saya sampai nggak bisa tidur. Nunggu Senin kok lama banget ya. Iya, Udah karena nggak sabar ya Pak? nggak sabar. Jadi Oke. Pak Mur langsung yang ngantar Iya. sana? Langsung, Oke. saya ngantar. Kenapa saya langsung antar? Karena saya harus yakin surat tersebut diterima, benar-benar diterima. Oke. Saya saksikan dan saya juga minta tanda terima. Dan kami siapkan. Nanti bisa dilihat ada tanda terima dari DPR, MPR. Kalau DPD nggak kami masukkan sini karena surat alamat aksi adalah alamat ke MPR dan DPR. Jadi sudah dipastikan surat itu sampai ke Sampai. DPR, MPR ya? Sampai. Oke. Dan saya yakin-yakinnya mereka tidak mungkin berani menahan surat itu. Petugas sekretariat. Kenapa? Kan pasti dibuka mereka. Betul. Oke. Kan biasa dikasih buku
kertas untuk disposisi. Kan akan baca dia. Betul. Oke. Kalau bacanya perihal pemajuan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, itu kan pasti seksi banget. Nggak mungkin dia tahan. Iya. Iya. Pasti dia langsung, dia kaget pasti. Iya. Betul. Kaget ya, wah ini ada suratnya seperti ini, Iya. seksi banget. Dia akan langsung sampaikan ke pimpinan. Oke. Oke. Nah ternyata benar, dari apa yang kita baca di berita, bahwa surat tersebut rata-rata sudah sampai ke pimpinan. Oke. DPR maupun MPR. MPR. Sampai sekarang apakah dari dua lembaga itu udah ada yang merespon? Belum. Oh belum. Tapi tidak apa-apa. Yang penting bagi kami adalah surat itu sudah sampai ke mereka dan mereka sudah baca. Oke. Dan saya baca atau saya dengar dari berita bahwa rata-rata mereka sudah terima. Rata-rata sudah terima. Semua udah kasih komentar, macam-macam komentarnya. Ada ya normatif lah, namanya politikus kan gitu. Ya. Iya. Oke Pak, tapi boleh saya mundur lagi. Tadi Bapak menyampaikan sebelum menyampaikan ke DPR, Bapak dan teman-teman dari Forum Purnawiran menghadap Pak Tri. Saya penasaran, apa yang disampaikan Pak Tri Sutresno kepada Bapak dan kawan-kawan Forum Purnawiran ini? Boleh nggak sedikit spill? Apa aja sih petuah-petuahnya? Kan barangkali? dari awal kan beliau mengikuti dan tahu persis yang 8 Betul. pernyataan sikap kami, Forum Purnawiran Prajurit TNI, itu kan beliau baca juga, satu persatu beliau baca. Itu setelah apa namanya, setelah beliau baca, beliau setuju dan beliau menyatakan mendukung. Makanya di deklarasi itu ada mengetahui. Ya. Pak Tri. Iya betul. Ada Itulah, mengetahui betul. mengetahui kan. Tanda tangan ya. Itu payung tuh. Iya. Payung, bagi kami payung. Bahwa deklarasi inilah yang harus kami wujudkan semuanya. Dari 1 sampai 8. Entah kapan bisanya itu urusan nanti kan. Yang penting sesuai dengan kesepakatan 8 poin itu, itulah yang harus kita laksanakan. Betul. Nah dengan demikian, ketika kami menghadap lagi ke Pak Tri, Pak Tri sudah tahu bahwa kami akan melaksanakan ke 8. Oke. Poin 8 dulu. Oke, tapi kan yang pertama itu kan karena deklarasi, barangkali Pak Tri, oke lah deklarasi, tanda tangan sebagainya. Kan saran kan awalnya itu. Tapi ketika terus udah saran, mungkin akhirnya sampai ke DPR kan kesannya kayak memaksa Pak. Ada nggak Pak Tri waktu itu, ini nggak maksa nih, kayak katakan seperti itu? Nggak ada ya? Pak Tri kan seorang teknokrat sejati, negarawan, dia tahu mana yang benar-benar enggak. Dan kita percayalah Pak Tri juga jenderal ya. Jenderal, wakil presiden pula, dan jabatannya juga pernah menjadi Panglima TNI, Panglima ABRI waktu itu ya. Itu tidak bisa kita pungkiri lah Pak Tri itu juga punya firasat atau hati nurani yang mungkin sama kita lah. Cuma beliau kan dengan kesepuhannya seperti itu kami bangga juga. Beliau masih peduli pada masalah bangsa dan negara. Masih peduli loh beliau. Jadi ada tuh perwira tinggi jenderal gitu, bintang 4 nyatakan Pak Tri nggak tahu apa-apa itu. Siapa Pak Tri itu, cuma tanda tangan. Nah, itu nanti kita di luar nanti aja ya. Inisial aja, inisial. Itu ada. Jadi jenderal kan nggak banyak. Oke. Tapi saat itu kemudian muncul, ini kan tensi politik jadi naik ya Pak. Begitu itu tercover oleh media bahwa tuntutan itu benar-benar kami aja kaget gitu ya. Begitu deklarasi yang dibacakan oleh Pak Fahru Rosi kalau nggak salah ya Pak ya. Ada poin 8 itu yang dari 8 poin 8 yang memang paling menggelegar gitu. Nah, kemudian tensi ada aksi, ada reaksi gitu ya Pak. Terus kemudian terjadi namanya pencopotan anaknya Pak Tri dari posisinya, kemudian diralat dalam waktu kurang dari 1 hari. Nah, apakah dari tim yang mengajukan tuntutan ini merasakan bahwa ini respon dari pihak sana kok seperti ini gitu Pak? Seperti apa itu Pak? Ya, itu wajar ya. Kalau musuh masih punya kuasa, ya terus dia mau berbuat apa aja bisa. Tapi dia lupa, pimpinan tertinggi udah bukan yang dulu lagi. Kalau yang dulu selesai itu. Selesai ya Pak? Dan sebelumnya udah selesai. Iya. Betul. Sebelumnya udah selesai. Betul. Waktu jadi Pangdam. Pangdam Siliwangi. Iya. Hanya nulis surat, nulis di pojok ada koran ya. Tentang PKI apa itu ya? PKI Gaya Baru. Ya, opini-opini itulah. Opini Gaya, PKI Baru. Langsung copot. Selesai. Kalau masih itu selesai.
Nah, situ apa? Kode apa itu? Nah. Mas Pung. Mungkin Anda sebagai orang luar mungkin bisa juga punya firasat apa ya. Iya. Sampai tiba-tiba dalam waktu tidak sampai 1 hari, mungkin jam ya. Udah langsung kembali lagi. Ya. Pak, tapi saya masih pengen lebih dalam lagi, pengen nanya nih Pak, sebetulnya apa sih Pak yang melatar belakangi Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini sampai harus pengen Gibran itu dimakzulkan? Apa sih Pak sebenarnya? Apakah Gibran ini mungkin kurang apa atau bagaimana itu Pak? Kurang ajar itu. Banyak sekali. Iya, itu udah nggak patut. Yang apa namanya, yang usulkan dia waktu awal udah konyol, dipaksakan. Itu cobalah, apa namanya tuh, konstitusi ditabrak, demokrasi tabrak, seluruh peraturan yang ditabrak semua. Ini kami ada masuk semua. Hal apa yang apakah mengakibatkan bahwa Gibran itu sebenarnya cacat konstitusi, cacat peraturan, undang-undang, dan sebetulnya pada waktu itu kami berharap pada waktu itu ya, kami kan yang monitor juga, kok bisa lolos dalam hal pada waktu pamannya Usman itu, itu aja MK, ya, ketika dia memutuskan itu kan sebenarnya sudah menyalahi. Nanti ada juga di situ sini, bagaimana kalau antara yang berperkara dengan yang menyidangkan itu ada hubungan dekat, apalagi keponakan, itu harus diganti. Majelis hakimnya itu kan enggak, malah dimanfaatkan omnya sendiri yang menyidangkan. Ya, betul. Dissenting opinion 3, tadinya kita berharap 1 lagi, siapa yang Soehartoyo apa siapa tuh yang sekarang menjadi ketua MK. Ketua MK sekarang. Kan waktu awalnya kan arahnya kan ke 4 ini, kompak. Pasti menang, tiba-tiba kok 3. Dissenting opinion 1 berpihak ke sana. Selesai lah. Jadi menurut mereka itu sah. Tapi sahnya sah dipaksa. Sah keterlaluan, sah konyol itu. Benar, itu luar biasa itu. Kok ada permainan tingkat tinggi seperti itu. Kalau si Gibran itu pintar orangnya, kita bisa terima. Ini apa pintarnya coba? Banyak masalah dia. Berarti yang usulkan tuh kayak tidak apa ya, memperhatikan masalah-masalah kecerdasan berpikirnya, wawasannya kurang. Bacaannya apa? Tahu nggak? Apa itu Pak? Lu komik. Oh, komik ya? Komik bisa untuk ngurusin negara seperti ini. Komik loh. Komik tuh bacaan anak-anak TK kali ya Mas Pung. Tapi yang waktu itu yang ngusulin salah satu termasuk presiden sekarang juga loh Pak. Ya, itu politik. Bukan berarti ikut-ikutan. Ingat tuh, sedang politik adalah seni untuk menipu manusia. Jadi dia mungkin ditipu juga, kita nggak tahu. Ini saya baca ini bagus nih, siapa yang Nah, pertanyaan adalah kenapa Bapak kok ini, kan kalau nggak salah saya dengarnya surat itu sebelumnya muncul dari bulan Februari sebelum adanya. Benar ya? Dibuatnya kalau nggak salah. Deklarasi itu Februari. Februari ya. Tertuliskan Februari. Tapi awalnya tidak deklarasi terbuka. Awalnya itu deklarasi dikirim ke Presiden. Ya, kapan itu mulai pertama Pak? Karena itu pada karena saya ingin tanya, ini kan sebelum dilantiknya bulan Oktober. Ini baru Februari. Kenapa sih Pak kok bergerak itu nggak dari awalnya dicegah jangan sampai dilantik misalnya gitu? Ini kan kami kan perkumpul yang sempalan-sempalan dari berbagai organisasi purnawirawan yang legal. Mengumpulkan itu kan nggak gampang. Apakah sama kita punya kesepahaman dan pikir itu belum tentu sama. Satu organisasi belum sama. Kelihatan kan sekarang kami dianggap ini liar. Tapi justru yang liar inilah yang legitimasi ke masyarakat itu luar biasa. Yang resmi apa? Itu kan memalukan sekali gitu loh. Yang Bapak beri maksudnya. Itu ya. Ya itulah seperti itu sampai PPAD, PPA, AU, kan tidak ada gerakan sama sekali. PPAD, PPAU, PPAL kan kalau nggak salah mereka. Di mana jiwa patriotismenya? Di mana jiwa satria? Sebagai orang yang Sata Margais, kita tahu Sumpah Prajurit semuanya itu kan kita ditempa loh. Kalau begitu ada masalah di negara dan bangsa ini, turun kita
turun gunung. Kami umurnya Mas Pung ya, rata-rata tuh di atas 70. Oke. Ya. Di atas 70, ada sampai 80. Ada yang udah sakit-sakitan. Mestinya menikmati pensiun ya Pak ya. Mestinya Tapi menikmati kenapa pensiun. harus ikut turun di Ya itu, problem kami ini? apa ya? Ini kami kan harga diri. Oke. Harga diri bangsa ini harus kita pertahankan. Oke. Malu loh Oke. punya wapres seperti ini. Ya. Ada kasus Bu Fafa, ada kasus judol sekarang. Ya, yang follow akun Follow judul akun ya. judul. Follow akun judol. Ya, Sekarang sudah unfollow Pak. Hah? Setelah rame Nah, baru itu biasa di-unfollow. dulu juga waktu Bu Fafa juga Iya. Tidak langsung diakui Pak ya. pindah anunya kan. Iya. Ya, oke. Kan gitu. Terus belum lagi kasus moralitas. Oke. Jadi kapasitas nggak ada, intelektualitas nggak ada, moralitas pun kita pertanyakan mau jadi wapres. Sekarang dalam waktu 6 bulan, tadi Mas Lukman katakan ini sudah 6 bulan. Ya. Apa yang dikerjakan oleh dia? Nggak ada, malu kita. Belum lagi bapaknya, malu lagi tuh yang jadi apa ya, yang OCCRP mengangkat apa namanya itu, menetapkan sebagai runner up dari Pemimpin korupsi ya, koruptor pemimpin di ya. Pemimpin terkorup. Pemimpin terkorup. Runner up tuh ini dunia loh, bukan Indonesia Iya, loh. iya.